Good morning pemirsa RCTV Langka Padane. Selamat pagi semuanya. Senang sekali pemirsa, saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda. Untuk kali ini pemirsa di Selamat Pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon semuanya untuk Anda pemirsa. Semoga untuk hari ini Anda tetap bersemangat untuk menjalankan aktivitas. Baik, Selamat Pagi Cirebon edisi kali ini pemirsa sangat spesial karena kita akan berbincang bersama dengan rekan-rekan dari SMA Santa Maria 1 Cirebon dan Universitas Kristen Maranatha. Oke, sudah hadir di sini ada Bapak Kepala SMA Santa Maria 1 Cirebon, Bapak Dr. Adus Ongko Sumedi. Apa kabar Bapak? Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir Bapak. Terima kasih boleh bergabung di Radar TV Cirebon. Oke, sering bertemu dengan Bapak, akhirnya sekarang kita bisa ngobrol secara lebih dekat ya Pak ya. Oke, akan ada informasi yang akan disampaikan oleh Bapak kepada pemirsa RCTV. Selain itu juga hadir di sini pemirsa ada Ibu Sherliwati SEMM selaku dosen Fakultas Bisnis Universitas Maranatha. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Bersemangat sekali ya? Yes. Oke, harus bersemangat. Oke, hari ini juga Ibu dan juga Bapak ini datang bersama dengan siswanya. Ya, ada Krisna Anandate selaku siswa SMA Santa Maria 1. Halo, selamat pagi Ananda. Ya, pagi Bu. Oke, gimana kabarnya? Wah, bagus Bu. Harus sehat dong. ya, harus semangat Ya, ya. harus semangat. Oke, baik. Pemirsa TV, pada kesempatan kali ini di Selamat Pagi Cirebon kita akan berbincang terkait dengan membangun jiwa entrepreneurship bersama dengan SMA Santa Maria 1 Cirebon dan Universitas Kristen Maranatha. Oke, kita ke Pak Kepala Sekolah dulu nih. Pak Ongko, aku mau tahu nih Pak, ini seperti yang kita tahu juga ini luar biasa sekali untuk Santa Maria 1 Cirebon. Banyak sekali yang memberikan kepercayaan. Kita mau tahu seperti apa sih Pak visi misi yang dimiliki dari sekolah? Selamat pagi para pemirsa, Mbak ini. Kami dari SMA Santa Maria 1 Cirebon memang mempunyai visi menjadi pribadi pembelajar yang utuh, cerdas, dan cinta kebenaran. Oke. Nah, visi dari sekolah Santa Maria 1 Cirebon ini nanti salah satunya akan diwujudkan dalam misinya. Salah satu misinya adalah membentuk para lulusan itu menjadi pribadi-pribadi yang utuh, baik secara kognitif maupun baik secara psikomotoriknya juga. Oke. Nah, salah satu perwujudan dari misi itu juga adalah bagaimana kita bisa menjaring relasi dengan perguruan tinggi untuk bisa berkolaborasi dengan sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan proses output para siswa-siswinya. Gitu. Oke, kolaborasi untuk itulah ya Pak, Ya. berkolaborasi bersama dengan Universitas Maranatha. Ya, Oke, betul. kita ke Ibu Shirley. Bentuk kolaborasi yang terjalin dengan SMA 1 Santa Maria apa sih Bu? Iya, terima kasih. Jadi kami sudah 1,5 tahun menjalankan kolaborasi terutama untuk entrepreneurship kelas di Santa Maria Cirebon. Nah, bentuknya ini kami membuatkan secara khusus, mendesainkan secara khusus sebuah wadah yang bernama Maranatha Business Club. Maranatha Business Club. Yes, betul. Oke. Jadi kami coba mendesain kurikulum supaya siswa-siswi dari Santa Maria ini mulai dari kelas 10 sampai nanti goalsnya di kelas 12, mereka berproses, kita tanamkan jiwa kewirausahaan agar di akhir kelas 12 ini tercipta satu bisnis. Oh wow. Ya, jadi kami punya 5 series kurikulum untuk Maranatha Business Club ini. Seperti apa Ibu bisa disampaikan? Ya, jadi yang pertama itu kita di semester 1 ada series bernama Knowing Yourself. Knowing yourself. Yes. Oke, mengetahui diri kamu sendiri. gitu ya? Betul. Kenapa? Karena sebagai pembisnis kita perlu menyadari secara utuh diri kita ini sebenarnya siapa. Oke. Jadi kita mau coba mengenali, menemukan passion dari para siswa-siswi ini supaya ketika mereka berbisnis, mereka berbisnis sesuai passionnya. Oke, itu untuk yang series yang pertama. Oke. Iya. Di Kemudian? series yang kedua itu kita ada finding your passion. Jadi setelah menemukan passion mereka, kita coba meng-create ide-ide bisnis dari passion mereka. Ya, sehingga ketika mereka mencoba melihat masalah yang ada di lingkungannya,
membuat riset-riset pasar untuk bisnisnya sesuai passion mereka, mereka bisa meng-create satu ide bisnis yang benar-benar muncul dari permasalahan di masyarakat dan juga dari passion bisnis mereka. Oke. Iya. Kemudian selanjutnya apa nih Bu? Yang nomor 3. Oke, yang ketiga itu adalah ready to set up business plan. Jadi setelah kita menemukan permasalahan di dalam masyarakat, Ya. dan juga kita mencari jawaban berdasarkan passion mereka, kita coba men-set up business plan yang siap untuk dilaksanakan. Ya, makanya nanti bulan November ini kita akan mengadakan kegiatan berjudul Samarata Day. Ini adalah wadah untuk luaran dari kegiatan Maranatha Business Club. Oke, Samarata Day gitu ya. Yes. Di November nanti ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya nomor 4 apa Ibu Sherly? Oke, lanjut yang keempat ini kita masuk ke convert the plan into action. Jadi bisnis plan yang sudah diciptakan itu benar-benar kita aplikasikan, dan di semester 4 ini kita lengkapi dengan fungsi-fungsi manajerialnya. Jadi lebih komprehensif bisnis mereka untuk dijalankan. Oke, dilengkapi lagi gitu ya. Yes, kita juga lengkapi dengan coaching, sesi-sesi coaching dan konsultasi bisnis di semester 4 ini. Oke, kemudian yang kelima yang terakhir. Yes, yang kelima terakhir itu kita masuk ke student business exhibition. Jadi setelah ada bisnis, real bisnis yang mereka jalankan, kita akan ajak mereka kepada pameran. Pameran. Yes, jadi ini benar-benar exhibition, dan kita akan masukkan ke dalam kegiatan mahasiswa di Maranatha yang namanya Maranatha Entrepreneurship Day. Ya, jadi ini satu pameran bisnis mahasiswa, dan siswa-siswinya akan kita masukkan ke sana. Oke, tadi 5 step itu kayaknya udah benar-benar bisa diaplikasikan ya. Terus juga apa ya, sebagai langkah-langkah ya. Betul. Untuk kita bisa membangun jiwa kewirausahaan juga ya Bu Iya, Sherly ya. betul. Oke, apakah itu menjadi program unggulan di sekolah, Ongko? Ya, memang entrepreneur itu menjadi salah satu program unggulan di SMA Santa Maria. Bahwa unggulan di SMA Santa Maria 1 Cirebon itu adalah unggul dalam bidang akademik, entrepreneur, dan leadership serta karakter Dominikan. Karakter Dominikan itu sebagai salah satu karakter yang jiwai oleh semangat sekolah para pendiri. Oke, ke Krisna. Krisna ini kan di sekolah kan ada pelajaran kewirausahaan. Ya betul. Kamu gimana? Tertarikkah dengan pelajaran itu? Sebenarnya sih saya tertarik dengan pelajaran itu, apalagi setelah saya belajar tentang entrepreneurship. Pembelajarannya itu tuh sangat interaktif, karena bukan hanya teori-teorinya saja, tetapi dikasih kayak contoh nyata. Misalnya kayak perusahaan itu atau brand-brand mengapa melakukan ini, apa tujuannya, penyebabnya, dan itu ngebikin kita tuh jadi mengerti apa yang mereka lakukan dan tujuannya itu emang buat apa. Itu pertama. Lalu yang kedua, saya sebagai seorang siswa ambil jurusan IPA itu punya peluang untuk belajar dari pelajaran IPS. Jadi yang misalnya kayak kita yang mungkin memiliki minat, seperti beberapa teman saya yang minat dalam membuka wirausaha, maka mereka bisa meningkatkan potensi diri dari program entrepreneurship ini. Oke, dari manapun jurusannya ini bisa masuk semua nih ya, untuk bisa. menumbuhkan jiwa entrepreneurship ini ya. Wow, ini seperti kayak di kuliah ya Pak ya? Iya, Jadi betul. sudah ditanamkan saat di sekolah ya Pak ya? Iya. Khususnya ada di SMA Santa Maria 1 Cirebon. Wow, luar biasa sekali. Ini kolaborasi yang penting sekali juga dilakukan ya, untuk bisa membuat anak ini menjadi paket komplit setelah lulus nanti. Iya, betul. Jadi bahwa dengan adanya kerjasama dari Universitas Kristen Maranatha, khususnya Fakultas Bisnis, itu kami pengen membekali lulusan-lulusan SMA Santa Maria itu siap untuk menghadapi tantangan zaman dan mempunyai sifat kemandirian. Dalam hal ini, salah satu yang kami pilih adalah entrepreneur serta program leadership, itu Mbak. Kenapa anak-anak harus diberikan jiwa entrepreneurship sejak dini, Bu Sherly? Iya, sekarang kita tahu kewirausahaan ini menjadi karir yang digandrungi oleh kaum milenial dan kaum Z ini. Ya, nah, kita perlu menanamkan jiwa-jiwa kewirausahaan sejak dini, karena ke depan yang namanya bisnis ini persaingannya semakin ketat. Iya, kalau kita lihat dulu mungkin kita bisa memprediksi bisnis 10-20 tahun ke depan. Tapi sekarang yang namanya bisnis itu diprediksi dalam jangka yang sangat pendek. Iya, sehingga untuk bisa beradaptasi
menghadapi tantangan kompetisi yang begitu pesatnya, itu perlu disiapkan dari sekarang. Perlu disiapkan dari Ya, sejak dini nih ya. betul. Oke, Krisna siap menghadapi tantangan nanti? Siap dong. Harus siap. Harus siap. Oke, luar biasa. Zaman telah berubah. Oh begitu ya. Iya. Oke, apa yang kamu siapkan nih dengan adanya pembelajaran dari sekolah tentang kewirausahaan? Kemudian kamu ini ingin punya cita-cita menjadi pengusaha? Ya, saya sudah berusaha ingin menjadi pengusaha. Saya bisa mengimplementasikan ini dalam Samarata Day. Nah, di Samarata Day ini kita ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah melakukan bazar di antar berbagai kelas. Dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Itu semua ketiga kelas itu maka akan membuat bazar yang akan menjual berbagai bahan seperti kuliner, bisa juga games, atau hal-hal lain begitu. Oke, Krisna ada di kelas berapa sekarang? Saya ada di kelas 11. Kelas 11? Iya. Wow, passionnya kemana sih kalau boleh tahu? Passionnya saya itu lebih menuju ke wirausaha. Kuliner, fashion, otomotif atau apa nih? Lebih ke kuliner sih. Kuliner, oke baiklah. Mau jadi pengusaha makanan, minuman ini ya? Iya. Siap bersaing dengan yang lainnya? Siap. Siap, luar biasa. Ini siswanya Bapak. Oke, baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi berbincang bersama dengan SMA Santa Maria 1 Cirebon dan juga Universitas Kristen Maranatha di Selamat Pagi Cirebon. Tapi kita harus jeda, tetaplah bersama kami. Selamat pagi Cirebon pemirsa, kembali untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk pemirsa kita sedang menjalankan aktivitas. Dan untuk pagi hari ini pemirsa kita masih berbincang terkait dengan membangun jiwa entrepreneurship bersama dengan SMA Santa Maria 1 Cirebon dan Universitas Kristen Maranatha. Oke, tadi disampaikan bahwa untuk pelajaran kewirausahaan ini adalah salah satu program unggulan, pelajaran unggulan ya Pak ya di sekolah. Nah, seperti apa sih Pak? Saya mau tahu ini prakteknya kan nanti akan ada kegiatan Samarata Day. Ya. Itu sudah berlangsung sejak kapan tuh Pak? Ya, untuk pembelajaran kelas entrepreneur itu dari tahun 2020 pada saat masa pandemi COVID-19. Awal itu ya Pak? Awal, jadi sampai sekarang. Karena dari kita berikan dari kelas 10 nanti sampai selesai. Nah, kegiatan entrepreneur ini tidak hanya diikuti para siswa, tapi juga para guru-gurunya. Jadi guru-gurunya diajari juga untuk kegiatan entrepreneur ini. Oke, dari saat pandemi akhirnya memunculkan ide ya Pak? Iya, jadi pembelajarannya kita masukkan dalam kurikulum sekolah. Jadi dilakukan setiap hari Rabu dan hari Jumat secara rutin. Oke, kenapa Pak sampai ada penambahan kurikulum itu Pak? Untuk penambahan kurikulum ini karena kami melihat kebutuhan zaman ke depan. Kebutuhan. Jadi bahwa tantangan yang dihadapi oleh para generasi muda ini harus segera ditanggapi. Apa yang bisa kita lakukan dari pihak sekolah? Karena perubahan zaman ini butuh kesiapan dari para generasi-generasi muda, khususnya siswa-siswi kami. Oke, melihat peluang yang ada saat ini, Bu Shirley, bagaimana sih potensi yang nanti harus bisa ditangkap oleh anak-anak? Iya, sebenarnya sekarang yang namanya berwirausaha ini sudah sangat mudah sekali dibukakan jalannya. Contoh, media sosial dengan mudahnya kita akses untuk mempromosikan bisnis kita. Betul. Iya, kalau dulu kita mau bikin iklan itu butuh biaya cukup tinggi. Betul gitu, sekali. advertising mahal sekali gitu. Sekarang dengan bermodalkan handphone dan kuota internet itu kita bisa memviralkan ide-ide bisnis kita. Oke, betul sekali. Iya. Hai guys, nih gue punya ini nih ya. Betul, Oke, nanti betul. langsung bisa dicoba gitu ya. Betul. Langsung prakteknya itu kan bisa juga memanfaatkan media sosial, Iya. langsung juga testimoninya gitu ya. Iya, betul. Oke. Ya, jadi contohnya Krisna ini di kelasnya dia sedang membangun sebuah bisnis makanan Korea. Boleh nih di spill dikit ya? Siap, Boleh siap. dong. Iya. Ajang promosi juga nih ya. Promosi, ya. Makanan Korea tapi aromatiknya Indonesia ya? Iya, betul. Oh, Oke. tesnya masih orang Indonesia nih ya. Iya. Oh, di combine tuh ya. Combine. Oh, kemudian bagaimana Ibu? Iya, dan mereka kita bebaskan untuk bereksplor di media sosial. Kita juga coba angkat di Instagramnya Maranatha Business Club. Kita coba viralkan supaya nanti di kegiatan Samarata penjualan mereka bisa naik juga. Iya.
Karena ada penilaian saat nanti event Samarata Day itu. Betul, jadi kegiatan inti dari Samarata Day ini adalah bisnis competition yang sedang dipersiapkan oleh siswa-siswi kelas 10 sampai 12. Ih, keren banget. Iya, nah bisnis competition ini outletnya adalah Basar. Ya, jadi nanti orang tua pun akan melihat hasil bisnis siswa-siswinya ini, putra-putrinya seperti apa. Oke, orang tua nanti langsung bisa melihat. Betul. Oh, betul. ini loh anak saya gitu ya, Iya. keren banget ya. Oke, Kristen tadi benar ada disampaikan Ibu Shirley, kamu tesnya itu ke kuliner makanan Korea. Iya, betul. Korean food. Jadi kita rencananya mau ngebikin makanan yang tren, apalagi kan di arus globalisasi ini kan. Nah, makanan-makanan Korea tuh cukup populer, Iya. apalagi kalangan kayak kita nih, para remaja, para kaum milenial. Lalu kita mau mencoba ngebikin suatu inovasi agar makanan Korea itu juga serasa lebih unik, lebih beda, yaitu ya khas Indonesia. Oke. Seperti itu. Itu kamu kenapa idenya dari mana sih? Itu saya sudah sama teman-teman saya melakukan diskusi karena kita mencoba hal-hal yang lagi ngetren, ditambah juga perubahan dan inovasi seperti itu. Oke, inovasi penting ya Pak Iya, ya. betul. Bagaimana Pak menumbuhkan inovasi ataupun anak-anak biar passionnya tuh sesuai dengan apa yang diinginkan tuh Pak? Nah, untuk menumbuhkan inovasi-inovasi pada para siswa, khususnya di SMA Santa Maria 1 ini kita sangat mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan terutama di dalam kegiatan entrepreneur ini. Bahwa dalam rencana bisnis para Iya. siswa itu sungguh luar biasa. Jadi kami menemukan ada inovasi bisnis pembukaan foto booth. Nah ini lalu ada games juga, lalu ada kuliner. Nah ini inovasi-inovasi ini nanti dalam Samarata Day akan kita kompetisikan. Jadi tidak hanya melihat bisnisnya sebagai satu bagian, tapi secara keseluruhan bagaimana dia membentuk kerjasama dengan timnya, bagaimana dia melakukan manajemen keuangannya dan seterusnya. Kita dari situ kita mulai melatih para siswa-siswi itu, Mbak. Oke, dan mereka antusias Pak? Dan mereka sangat antusias Sangat untuk menunggu antusias. tanggal 3 dan tanggal 4 November itu. Berarti saya lagi prepare nih ya? Ya, sekarang baru prepare. Jadi anak-anak nih berlomba-lomba nanti menunjukkan kreativitas mereka. Betul. Oke, pendampingan yang dilakukan ini dari Maranatha ini kan berarti datang langsung memberikan pembelajaran kepada siswa Iya. atau kepada guru di sekolah. Ya, jadi kami secara langsung memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi dan di kelas tersebut didampingi oleh gurunya. Ya, guru-guru wali kelasnya juga hadir ketika pembelajaran. Jadi setelah selesai pembelajaran dari Fakultas Bisnis, guru-gurunya mengadakan refleksi juga. Ya, jadi dari materi yang sudah disampaikan, mereka berefleksi karena kita tidak hanya memberikan materi tentang bisnis, tapi kita juga coba menumbuhkan karakteristik kewirausahaannya, karena itu penting sekali. Iya. Bagaimana cara menumbuhkan karakteristik itu? Iya, jadi kami memasukkan materi-materi seperti bagaimana sih caranya supaya kita tidak mudah menyerah di dalam membangun bisnis. Oke. Ya, bagaimana caranya menghadapi kompetisi yang begitu ketatnya. Persaingan. Betul, persaingan yang sangat ketat, kita harus beradaptasi dan menanggapi kompetitor itu seperti apa. Iya. Ya. Oh, dikasih kiat jitunya begitu ya Bu ya? Betul. Selain kiat-kiat gitu, kita coba menampilkan bisnis-bisnis yang sudah banyak terjadi di sekitar kita. Ya. Wow, ini pemirsa Cita Mix, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa gunakan line telepon di 0231482138 ingin berbincang bersama dengan Pak Ongko dari SMA Santa Maria 1 Cirebon ataupun dari Fakultas Bisnis Universitas Maranatha ada Ibu Shirley. Ini juga ada siswanya Pak ya. Iya. Ini tentang kegiatan Samarata Day akan diselenggarakan tanggal berapa Pak Ongko? Kegiatan Samarata Day akan diselenggarakan tanggal 3 dan 4 November 3 dan 4 November. 2022 dari pukul 7 sampai pukul 14.30. Oke Pak, boleh datang orang umum Pak? Umum boleh datang untuk Bisa melihat ya, Pak? Terlibat, boleh mungkin juga nanti ikut coaching kliniknya juga. Oke, bisa juga tuh Pak, boleh Bisa, ya? Iya, Oke, untuk mendapatkan ilmu juga tuh ilmu Pak. juga, betul. Oke, Ibu selama ini passion dari anak-anak tuh kemana sih Bu condongnya? Ya, banyak sekali yang ke kuliner. Kuliner. Iya. Selain itu mereka juga orang tuanya kebanyakan berwirausaha. Jadi family business juga akan kita kuatkan. Iya. Oke. Sulit tidak untuk membangun jiwa entrepreneurship kepada anak-anak?
Nah, yang menariknya siswa-siswi di Santa Maria ini sangat antusias. Antusias. Iya, kami memulai dengan pembelajaran online, tapi antusiasnya luar biasa. Gitu. Luar biasa, terasa sekali, dan ketika teman-teman mahasiswa mengajar secara onsite, mereka sangat aktif sekali. Oke, begitu Krisna, antusias banget ya? Wah, antusias banget. Berarti menyenangkan, kalau udah senang berarti kan enjoy ya menjalankannya? Ya, pasti enjoy. Apalagi kan karena namanya kita ini entrepreneur, itu kan di peluang kita. Jadi kita bisa belajar banyak dari segi ilmu-ilmunya juga. Lalu selain juga kita ada teori, ada juga contoh nyatanya, ada juga kayak semacam quiz atau ice breaking begitu. Nah, itu juga bikin kita menjadi semangat, jadi seru juga. Seperti itu. Oke. Yang kamu pelajari selama mendapatkan pelajaran kewirausahaan itu seperti apa sih? Dari manajemen yang tadi disampaikan ya, dan Iya. juga membangun leadership ataupun Leadership. kekompakan dengan teman-teman. Ya, kita juga harus membuat leadership, apalagi seperti teman saya itu, karena kan dalam suatu kelas itu memiliki opini yang berbeda kan. Opini berbeda, idenya beda. Mungkin ada 2 orang yang misalnya maunya ini kuliner atau mungkin mau yang lain. Iya. Jadi kita harus memiliki leadership, memilih yang mungkin memiliki pasar atau ide yang menarik seperti itu. Betul. Begitu Pongko ya. Anak-anak mah ditanamkan jiwa seperti itu, Pak. Iya, betul. Jadi kami juga menanamkan jiwa-jiwa bagaimana dia harus menghargai perbedaan pendapat. Lalu bagaimana cara mengambil keputusan berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Nah, dalam kegiatan entrepreneurship ini memang karena sekolah sudah 65 tahun, banyak alumni-alumni itu yang sudah berbisnis. Nah, saling berbagi dalam kegiatan itu. Jadi ada yang berbagi dalam masalah kuliner, ada berbagi tentang masalah IO, event organizer, dan juga mungkin dari bisnis-bisnis yang sedang ngetren, dan juga didukung oleh lulusan dari Fakultas Bisnis Maranatha yang juga mempunyai bisnis-bisnis yang ngetren di masyarakat. Oke, jadi sharing information gitu ya Bu Shirley ya? Betul. Jadi ini siswa-siswi punya kesempatan untuk membangun networking sebenarnya. Karena yang terjun langsung di Maranatha Business Club ini ada dosen pasti, mahasiswa, alumni. Alumninya baik alumni Fakultas Bisnis maupun alumni dari SMA Santa Maria. Ya. Wow, jadi itu rutin nih nanti nih ya? Betul. Selama 1 minggu ada pembelajaran Iya, ini? Setiap minggu kami berjalan. Oke, luar biasa pemirsa ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi berbincang bersama dengan Pak Ongko, Ibu Shirley, dan juga ada Krisna. Tapi kita harus jeda, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon pemirsa, kembali untuk Anda dengan tema membangun jiwa entrepreneurship bersama dengan SMA Santa Maria 1 Cirebon dan Universitas Kristen Maranatha. Sekarang sudah hadir lagi salah satu narasumber dari Maranatha ini ya, dihadirkan Ibu Shirley ya. Ada Sharon Regina, mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Maranatha. Selamat pagi Shirley. Selamat pagi. Oke Sharon, ini ada di mana nih? Apa sih sekarang sudah berapa lama memberikan kerjasama juga dengan Santa Maria 1 ini? Sejujurnya baru join di MBC ini. Betul. Luar biasa. Ini ketua dari Maranatha juga Ibu ya? Ketua Samarata Day. Oh iya, oke. Ketua Samarata Day nanti untuk November tuh ya? Oke, seperti apa sih nanti temanya? Temanya itu today a dreamer, tomorrow a leader. Oke, itu sampai membuat kegiatan dari Samarata Day itu bagaimana sih idenya? Awalnya tuh melihat antusiasme para siswi SMA Santa Marianya gitu. Mereka sepertinya tuh sangat ingin sekali, bukan hanya ilmunya aja, langsung aja gitu ke prakteknya. Jadi mungkin dari situ cikal bakal kita membuat acara Samarata Day. Salah satunya untuk mewadahi siswa-siswi, jadi tidak hanya belajar ilmunya saja, tapi langsung mengimplementasikannya ke dalam acara ini. Oke, anak-anak gimana nih saat mendapatkan bimbingan itu ya, atau informasi dari yang disampaikan Sharon? Antusiasme banget, aduh. Kemarin pas saya umumin juga langsung pada ceria mukanya. Terus Gitu pada ya. Antusiasnya. Mereka benar-benar pengen tahu juga ya seperti apa kemampuannya. Betul. Yang cewek yang cowok juga sama.
Semuanya. Oh, semuanya. Iya, betul. Wow, ini luar biasa ya Pak ya, dari SMA Santa Maria 1 Cirebon ya Pak. Anak-anak yang betul. berarti apa yang Bapak sampaikan tadi di awal bahwa adanya kurikulum ini luar biasa disambut Ya, oleh anak-anak Pak. betul. Jadi dalam kegiatan entrepreneur dan dilanjutkan dengan Samarata Day ini merupakan salah satu output dalam kegiatan entrepreneur yang dimasukkan dalam kurikulum, bagaimana kita menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh para siswa. Dan harapan kami para siswa-siswi itu siap menghadapi perubahan zaman. Jadi tantangan-tantangan apa yang harus dihadapi, bagaimana jiwa memulai kemandirian, bagaimana dia bertanggung jawab, dan yang terpenting adalah berani mengambil keputusan. Oh iya betul. Kenapa baru tahun ini digelarnya Samarata Day ini? Kayaknya keren banget kalau udah dari kemarin-kemarin gitu ya Bapak ya. Ya, Ibu karena- cari kemana itu Bu? Iya, karena Maranatha Business Club ini memang baru jalan dari tahun lalu dan semester ini kita ada di semester ketiga. Oh, semester 3. Iya, jadi berdasarkan series kurikulum yang tadi, memang semester ini adalah kita set up bisnis plan menjadi eksekusinya gitu. Oh, eksekusi. Iya, eksekusi bisnisnya memang ada di semester ini. Oke, tapi nggak ada kendala ya untuk saat memberikan pendampingan kepada anak-anak di Santa Maria ini? Puji Tuhan tidak ada, dan kami secara khusus memberikan beberapa kelas ini ada satu kakak pendampingnya. Ya, Termasuk ini ya? betul, termasuk Mas Kak Sharon Sharon ini ini. ya. Ya. Oke, anak-anak memang lebih sukanya kemana sini kan emang lagi-lagi zaman-zamannya Korea banget ini ya, Korean banget ya. Terus emang condongnya ke situ semua atau apa ya? Banyak masukan yang lainnya juga? Macam-macam sih kalau dari ide bisnisnya tuh ada yang bahkan sampai menjual jasa, bukan hanya produk makanan atau minuman saja. Oke, wah ini macam-macam nih ya Bu ya. Betul. Emang dikasih pilihan juga? Kami membebaskan mereka untuk berdiskusi dulu di kelas-kelas, dan kemarin ketika kita cek ada yang seperti Kak Sharon katakan menjual jasa itu mereka buka foto booth. Foto buat. Iya. Oh yang suka fotografi gitu tuh ya? Betul, iya. Macam-macam. Memang sekarang perkembangan zaman ya Pak ya. Iya, betul. Anak-anak juga harus bisa mengikuti. Kitanya pun harus begitu ya Pak. Iya. Nah, bagaimana dengan para tenaga pendidik ya Pak? Untuk para tenaga pendidik di SMA Santa Maria 1 Cirebon, memang kita dengan kolaborasi dari Universitas Kristen Maranatha ini, satu, dia juga berkomitmen untuk mengembangkan tenaga pendidik dan mutu pembelajaran. Nah, salah satu pembelajaran yang dilakukan bahwa dengan berbagai fakultas-fakultas yang ada di Universitas Kristen Maranatha, kita mendapatkan pencerahan para Bapak Ibu guru, mendapatkan pendampingan bagaimana mendampingi siswa di zaman sekarang, terutama dengan fakultas psikologi, lalu pembelajaran dengan berbasis teknologi informatika, kita juga diajari dengan Universitas Kristen Maranatha. Dan yang luar biasa dari Universitas Kristen Maranatha, kita diberi guru-guru, 3 guru diberi kesempatan untuk belajar S2 secara gratis. Bu. Wow, keren sekali Ibu Shirley. Oke. Di Universitas Maranatha. Harus biar guru lebih matang lagi gitu Pak. Betul. Jadi untuk guru supaya juga siap menghadapi tantangan zaman yang akan dihadapi untuk pengajaran ke depan. Gitu. Oke, Pak, ini melihat perkembangan kita ya Pak ya, anak-anak sekarang Pak, kaum milenial Pak, wah keren sekali ya Pak ya, dengan apa ya, sudah mahir media sosialnya juga, perkembangan yang gadgetnya juga, ini kita jangan sampai tertinggal ya, Iya, Pak, betul. tenaga pendidik di Santa Maria Pak. Jadi kami juga di Sekolah Santa Maria 1 Cirebon memang mendidik selain pengetahuan juga iman juga. Jadi kita ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter di SMA Santa Maria itu karakternya adalah karakter Santo Dominikus, di mana Santo Dominikus di sekolah kami itu sebagai pelindung sekolah dan menanamkan semangat untuk para siswanya. Ada 6 semangat yang dalam pembentukan karakter. Satu, ada semangat demokrasi. Lalu yang kedua ada semangat berbela rasa. Lalu yang ketiga ada semangat memulai dari apa yang ada. Lalu ada semangat berdoa.
lalu semangat kegembiraan. Jadi 6 semangat ini yang nanti akan menjadi salah satu ciri khas siswa-siswi Santa Maria. Oke, Gitu. diterapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya Iya, Bang Ko ya. benar. Oke, Kak Sharon, aku mau tahu dong Kak Sharon, ini kan sekarang anak-anak kan juga tadi disampaikan bahwa harus punya passion, ya. Terus kemudian jika sudah ada ide, itu kan perlu juga untuk bisa dipromosikan. Itu juga dikasih anak-anak. Iya, kemarin baru diumumin juga kalau misalnya kalian sudah punya ide bisnis, boleh langsung dipromosikan, bisa lewat sosial media. Sosial media kan sekarang macam-macam ya, Betul. bisa lewat Instagram contohnya, bisa lewat mungkin YouTube, mungkin merambah ke YouTube sampai ke Facebook dan lain-lain. Oke, jadi juga dikasih bimbingannya begitu, Kak. Betul. Sambil didampingi juga nanti sama kakak-kakak pendamping yang lain. Oke, dan anak-anak itu banyak juga yang buat video-video yang keren-keren gitu ya. Betul. Itu juga dilombakan atau seperti apa, Ibu di Samara tadi? Iya, jadi bisnis kompetisi ini kita melihat dari berbagai aspek. Gitu, nanti kakak-kakak pendamping akan mendampingi siswa-siswi dalam berbisnis, dalam menyiapkan manajerialnya. Manajerial. Ya, jadi manajemen keuangannya mereka akan coba susun juga. Berapa pengeluaran, berapa pemasukan, berapa harga jual yang perlu di set up untuk mendapat margin tertentu. Lalu dari manajemen pemasarannya, siswa-siswi akan didampingi juga bagaimana caranya supaya cakupan pemasaran mereka lebih luas. Ya, lalu dari fungsi manajemen operasinya, bagaimana mempersiapkan produksi yang supaya kualitasnya baik. Bagaimana caranya menyiapkan bahan baku supaya jumlahnya tidak kurang tapi tidak kebanyakan juga. Ya, jadi seluruh fungsi manajerial ini akan diimplementasikan dalam bisnis mereka. Oke, termasuk Iya. juga bagaimana cara biar bisnis kita ini terus diminati. Betul, betul. Menjaga eksistensi juga eksistensi sulit itu. banget sekarang. Karena kita mau bikin produk seinovatif apapun, pasti akan mudah ditiru oleh orang lain. Ya, jadi bagaimana supaya sustainability keberlanjutan bisnis ini bisa berlangsung jangka panjang. Oke, tapi saingan sekarang kan semakin banyak, apalagi pandemi tadi Bapak sampaikan ya Pak ya. Ini kan memunculkan banyak kreativitas, banyak UMKM bermunculan. Betul. Gitu. Ini kan saingan juga nih, anak-anak harus melihat peluang itu. Bagaimana Kak Sharon itu melihat ya Kak? Terlihat dari ide bisnisnya sih, misalnya contohnya kemarin ada beberapa kelas yang ide bisnisnya sama, tapi mereka nggak stuck di situ aja, mereka diskusi lagi, mereka cari ide bisnisnya dan bisa gitu, ternyata mereka memunculkan ide-ide bisnis lain yang bisa membedakan dari yang kelas lain gitu. Oke, bagaimana sih cara agar produk ini kita tuh diminati? Apalagi ini kan termasuk dalam pembelajaran kewirausahaan. Lebih ke pembedanya sih. Contohnya misalnya kemarin ada yang bikin risoles. Mungkin risolesnya bisa dengan rasa lain yang unik misalnya, atau misalnya lagi viral mungkin rasa apapun bisa, atau dengan topping apapun yang belum pernah dibuat orang lain sebelumnya. Misalnya contohnya seperti itu. Ini jadi tantangan juga nih ya. Betul. Oke, untuk bisa anak-anak ini bisa menjawab apa yang diinginkan oleh konsumen itu Betul. juga diberikan bimbingan. Betul. Oke, Pak Ongko, ini Iya. dengan ada jalinan kerjasama ini kayaknya akan berjalan terus ya Pak ya? Iya betul. Jadi kami di dalam kegiatan Samara tadi dalam bisnis competition memang kami dari pihak sekolah dan pihak Maranatha dalam hal ini MDC juga memberikan stimulus untuk para siswa bisa mengembangkan idenya itu. Jadi bantuan stimulus ini tujuannya ini loh, saya pengen punya ide dasar ini, ayo kita kembangkan bersama-sama. Jadi kami sangat berharap kegiatan Samara tadi ini menjadi brand sekolah, bahwa sekolah mempunyai unggul dalam akademik, entrepreneur, leadership juga diterapkan di situ, serta berkarakter seperti yang diinginkan oleh sekolah. Oke, Kak Sharon kasih tahu lagi dong, ini untuk kegiatan Samara tadi itu nanti apa sih, biar nanti pemirsa juga penasaran, terus boleh kan datang ke situ ya? Oke, kok gimana Kak?
Jadi selain ada bisnis competition yang outletnya bazar, itu kita tuh bakal ada games juga. Games. Betul. Terus nanti akan ada performance juga. Wow, itu bikin jadi meriah gitu ya. Betul, untuk meramaikan juga performance-nya. Performance-nya juga ada 3, ada yang band, ada yang dance, betul. Sama nanti ada yang fashion show juga. Wow, Gitu. keren banget. Orang tua juga bisa melihat ya Pak ya? Iya, betul. Nanti bisa Jadi, datang. orang tua juga bisa datang karena kami dalam Samara tadi ini nanti akan melibatkan seluruh komunitas di Sekolah Santa Maria ini, baik dari TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi Ramai dong nanti sekolah ya Pak ya. Betul. Oke, baiklah. Boleh nanti datang ya? Saya mau Boleh. lihat nih kreativitas Kami dari sangat teman-teman terima kasih. semua. Oke, baiklah. Baik pemirsa, masih ada satu kesempatan lagi kita berbincang untuk Selamat Pagi Cirebon kali ini, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana. Pemirsa CTV, Anda masih bergabung bersama kami di Selamat Pagi Cirebon. Oke, jangan lupa nanti ya pemirsa ya, ada event yang sangat luar biasa yaitu Samarata Day di tanggal 3 dan juga 4 November 2022, 2 hari. Itu ya. Oke, boleh lihat ke sana ya Pak ya? iya boleh. Boleh diundang tuh ya? Umum, iya, bertempat di SMA halaman SMA Santa Maria 1 Cirebon. Oke, pasti akan ramai banget. Banyak performance juga. Itu Iya. semuanya dari siswa Santa Maria atau dari Maranatha juga? Nanti ada kolaborasi dari kita juga. Kolaborasi. Nanti kita bakal tampil juga di situ. Wes, keren banget ya. Ini apa itu dari pagi sampai sore? Gimana, Kak? Betul. Dari pagi sampai sore. 2 hari itu? Iya, betul. Wah, dijamin 2 hari itu bakal meriah, Pak. Iya, betul. Oke, Pak. Ini dengan antusias dari anak-anak dari Santa Maria 1 Cirebon, Bapak bangga nggak sih, Pak? Kami sangat bangga dengan para siswa-siswi yang bersekolah di SMA Santa Maria ini. Dalam segala lulusan atau alumni ini ternyata bisa mewarnai untuk Kota Cirebon, mewarnai Provinsi Jawa Barat, bahkan mungkin tingkat nasional. Jadi kami sangat bangga dengan para siswa-siswi dan juga bangga dengan para alumni-alumni SMA Santa Maria yang sangat mendukung untuk semua kegiatan-kegiatan sekolah. Oke, kurikulumnya keren. Kayaknya pengen sekolah aja di situ, Pak. Ini masih boleh nggak nih, Pak? Gimana nih, Pak? Ya, untuk informasi bahwa pada tahun pelajaran 2023-2024 tahun depan kita sudah mulai pendaftaran untuk siswa baru, baik dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA Santa Maria 1 Cirebon. Pendaftaran memang untuk gelombang 1 dimulai tanggal 12 September sampai tanggal 30 November. Nah, di dalam pendaftaran itu kami memberikan diskon spesial Siap. Oke. siswa-siswi atau calon siswa-siswi kami, bahwa kami di SMA, khususnya di SMA Santa Maria 1 memang mempunyai tagline unggul dalam bidang akademik, entrepreneurship, leadership, dan berkarakter Dominikan. Nah, ini yang pengen kita tanamkan, bahwa SMA Santa Maria 1 itu unggul dalam akademik. Entrepreneurship yang kita bicarakan ini tadi merupakan salah satu bentuk keunggulan kita. Dan juga leadership. Leadership ini sangat dibutuhkan untuk para siswa-siswi kelak menghadapi dunia nyata. Bahwa jiwa-jiwa leadership ini harus selalu ditanamkan. Tidak hanya tentang masalah manajemen, tapi bagaimana sekolah atau mempersiapkan para siswa-siswinya siap menghadapi tantangan masa depan. Oke, ini harus segera mungkin daftar gitu ya Pak ya, Iya, para orang betul. tua juga Pak, karena peminatnya banyak. Untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat nih Pak, apa yang dilakukan dari pihak sekolah? Untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat, kami senantiasa menjaga mutu atau kualitas pengajaran kami. Jadi terutama di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin ada siswa yang terkonfirmasi COVID, tapi kita tetap melayani dengan menggunakan 2 metode pembelajaran. Jadi secara online kita tetap kita berikan juga. Tapi di Sekolah Santa Maria 1 Cirebon, kita senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk para siswa-siswinya. Oke, dan juga terus berikan jalan kerjasama dengan banyak pihak ya Pak? Ya, betul. Kita akan senantiasa menjalin berbagai
kerjasama dengan perguruan tinggi. Salah satu dengan Universitas Kristen Maranatha bahwa nanti kalau siswa-siswi SMA Santa Maria yang pengen kuliah di Universitas Kristen Maranatha, satu ada kegiatan beasiswa jelas, lalu yang kedua ada program fast track, Mbak. Fast track ini bahwa siswa-siswi yang sudah sekolah memperoleh mata pelajaran di SMA Santa Maria itu bisa dikonversi untuk mata kuliah di Universitas Kristen Maranatha. Jadi dia nanti akan lebih pendek lagi. Oke, basicnya udah dapat di sekolah di Santa Maria Satu Cirebon, lanjutin itu ya Bu ya ke Universitas Kristen Maranatha dan bisa ambil fakultas bisnis. Betul. Ketemu sama Ibu dong ya? Iya, betul. Aduh, luar biasa. Bu, kalau misalkan dari basic, emang apa sih yang harus dilakukan, apa yang dimiliki dari anak-anak untuk bisa menemukan jiwa entrepreneurship? Iya. Basicnya itu apa? Iya, sebenarnya banyak orang berkata bahwa untuk memulai menjadi wirausaha itu perlu modal yang besar. Betul ya. Tapi untuk hari-hari ini sebenarnya kita hanya butuh niat yang besar untuk menjalankan usaha. Oke, niat yang besar, semangat itu ya Bu ya? Betul, ya. Nah, lalu setelah itu, setelah ada niat, kita coba tanamkan jiwa-jiwa kewirausahaan itu yang sangat penting, betul. Seperti yang tadi Pak Ongko bilang, bagaimana mengambil keputusan, menganalisis pasar yang begitu ketat ya persaingan, gitu kan. Jadi jiwa-jiwa kewirausahaan ini sangat penting untuk menopang berjalannya suatu bisnis. Betul sekali. Iya. Ini termasuknya juga memberikan semangat juga nih Kak dari kita nih ya Bu ya. Betul. Ketika ingin memulai usaha, jangan menyerah juga kalau misalnya modalnya sedikit ya, tapi yang penting semangatnya dulu itu. Betul. Ya, kenapa? Karena bukannya tanpa tidak berusaha juga, bukan gitu. Tapi setelah kita punya niat, setelah ada ide bisnisnya, pasti kita akan mencari cara untuk mewujudkan ide bisnis tersebut. Oke, betul. Ya, sekarang yang namanya kolaborasi itu bisa kita cari di mana-mana. Jadi mungkin kita tidak punya modalnya, tapi kita punya kemampuannya. Ya, sekarang kita tinggal ajak teman yang bisa berkolaborasi dengan kita untuk mewujudkan bisnis tersebut. Akhirnya terbentuk kerjasama Betul, gitu ya, membuat hal yang luar biasa kemudian diminati gitu ya Pak Ongko ya. Iya, betul. Oke, Kak Sharon mau tahu pendekatan yang dilakukan seperti apa sih Kak untuk bisa mengajak anak-anak bisa aktif di Santa Maria Satu Cirebon Kak? Pertama pasti lewat ambisinya dulu. Kami juga pernah nanya gitu, apalagi pengalaman jadi MC juga gitu ya di SMA Santa Maria Cirebon itu pernah sempat nanya-nanya gitu, kamu tertarik gak sih bikin bisnis? Kebanyakan tuh tertarik, udah ada niatnya tapi bingung gimana sih implementasinya. Itu juga tuh yang dirasakan kita ya. Betul. Jadi dengan adanya acara ini tuh berharap banget mereka bisa menuangkan ide bisnisnya itu melalui acara Samarata Day ini. Ada pencerahan gitu ya Kak. Betul. Terus anak-anak makin bersemangat dong ya. Betul, makin bersemangat lagi karena kemarin juga kita bantu di modal, kita kasih subsidi. Betul. Dari situ mereka semakin asik gitu, langsung gitu, responnya asik gitu. Dari semangat muncul kreativitas. Unik-unik gak sih Kak? Unik-unik dan berbeda-beda macam-macam. Contohnya tadi yang jasa yang fotografi gitu. Jadi kan maksudnya kita panitia juga bisa ikut langsung terjun di bazarnya, ikut foto booth-nya mungkin bisa melalui makanan, minuman dan segala macam sih. Banyak sih idenya. Dengan keunikan yang ada, kita mau tahu seperti apa nanti di kegiatan tanggal 3 dan 4 November ya di Samarata Day. Inilah kreativitas dari anak-anak ya Pak ya. Oke, baiklah. Kak, ajakan dong Kak untuk teman-teman semua nih Pak. Kak, yang ingin datang nih, gimana nih Kak Sharon? Jadi buat kalian nih yang mau datang ke acara Samarata Day ini, boleh banget langsung aja datang ke SMA Santa Maria 1 Cirebon. Ini terbuka banget buat umum. Di situ nanti bakal ada bazar, bakal ada performance juga yang bakal meramaikan acara ini. Nanti bakal meriah lah yang pastinya. Oke, Gitu. seperti apa kemeriahannya tunggu nanti ya, bikin surprise gitu ya Kak. Oke Pak Ongko, ada lagi Pak sebagai statement closing kita Pak? Statement untuk kami bahwa SMA Santa Maria 1 Cirebon siap untuk menghadapi perubahan zaman dan siap menerima para siswa-siswi baru. Oke, siap kalau gitu. Ibu, apa yang ingin disampaikan Ibu sebagai penutup kita? Iya, untuk generasi milenial, pemuda-pemudi Indonesia, mari jangan ragu, jangan takut untuk memulai bisnis. Tidak perlu pusing untuk menunggu modal
yang cukup. Yang penting kalian punya niat, punya ide bisnis, berkolaborasilah dengan teman-teman. Saya yakin pasti usaha-usaha di Indonesia bisa berkembang lebih pesat lagi. Oke, biar lebih mantap lagi, jangan lupa nanti bergabung ke SMA Santa Maria 1 Cirebon atau ke Universitas Kristen Maranatha, ambil fakultas bisnis ya, gitu ya, Bu, ya, biar lebih kita mantap belajar lagi, bersama. jadi biar usaha, terus juga jadi businessman, businesswoman yang sukses. Iya, Amin. amin, Ya. amin. Terima kasih banyak Pak Ongko, Ibu Shirley, Iya, Sharon, terima terus kasih. juga tadi ada Kristen sudah bergabung bersama kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua ya. Dapat informasi tentang jiwa entrepreneurship. Semoga nanti bisa diaplikasikan. Jadi nggak ragu lagi gitu ya Pak ya. Yuk kita maju bersama-sama gitu ya. Terima kasih untuk pemirsa sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Cirebon. Saya harus pamit. Sampai jumpa. Selamat pagi Cirebon.